Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franita Fauzianti, NPM C0C01913 akan menjelaskan beberapa hal terkait analisis liabilitas dari PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan EPC. Saat ini sedang mengembangkan usahanya di bidang pertambangan dan investasi di dalam maupun di luar negeri. Kantor akuntan publik yang mengaudit PT Wijaya Karya termasuk bagian non-Big Four, karena kantor akuntan publik ini berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional (RSM). Adapun cara untuk menghitung equity ratio, yaitu jumlah liabilitas dibagi dengan ekuitas. Di sini dapat kita lihat liabilitas itu ada dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di sini liabilitas jangka pendek itu berjumlah 30 miliar dan liabilitas jangka panjangnya ada 12 miliar. Di sini liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dijumlahkan menjadi 42 miliar. Adapun ekuitasnya yaitu total ekuitas yaitu 19 miliar. Sedangkan rumus untuk menghitung equity dari rasio yaitu jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas. Itu hasil untuk mencari rasio equity dari rasio. Di sini perusahaan yang saya analisis mengalami likuiditas. Seperti yang kita ketahui, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang-hutang jangka pendek, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Adapun untuk cara mencari current ratio yaitu dari total aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu sama dengan liabilitas jangka pendek. Jadi current ratio ialah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Liabilitas jangka pendek, pinjaman jangka pendek, pihak berelasi, pihak ketiga, utang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga, hutang lain-lain, pihak berelasi, pihak ketiga, kewajiban bruto pemberi kerja, utang pajak, uang muka dari pelanggan, beban akrual, pendapatan diterima di muka, bagian jangka pendek dari pinjaman jangka menengah, utang sewa pembiayaan, pinjaman jangka panjang. Adapun liabilitas jangka panjang, liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan, uang muka proyek jangka panjang, utang lain-lain, bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek, pinjaman jangka menengah, utang sewa pembiayaan pinjaman jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, liabilitas jangka pendek ialah liabilitas yang dapat dilunasi sebelum satu periode. Sedangkan liabilitas jangka panjang ialah liabilitas yang melebihi satu periode. Liabilitas jangka pendek juga ini sama dengan hutang lancar. Ini adalah laporan tahunan PT Wijaya Karya dan entitas anaknya. Ini adalah laporan posisi keuangan 31 Desember 2019. Di sini juga dapat kita lihat ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini adalah laporan keuangan dari perusahaan Wijaya Karya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.